Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fuji Astuti dari MPIA akan membahas mengenai filsafat. Yang pertama, saya akan membahas pembahasan mengenai definisi filsafat. Filsafat yaitu salah satu ilmu pengetahuan yang menarik untuk disimak, yang dimana filsafat ini ilmu yang melahirkan pemikiran-pemikiran soal berbagai macam hal dengan menggunakan pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Hal itu bisa dilihat dari pemikiran-pemikiran bijak para ahli mereka seperti Socrates, Plato, Immanuel Kant, dan lain sebagainya. Dan filsafat sejatinya itu merupakan studi mengenai hakikat realistis dan keberadaan, mengenai apa yang mungkin diketahui hingga perilaku benar atau salah. Anggapan umum mengenai filsafat itu bahwa yang dibahas sebagai hal yang tinggi, sulit, abstrak, dan tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Dan tak jarang filsuf itu kerap digambarkan sebagai orang jenius. Pembahasan yang kedua yaitu filsafat secara etimologi, yang dimana secara etimologi ini yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah filosofi, yang dimana berasal dari bahasa Yunani. Filosofia ini yang terdiri atas dua kata yaitu philos atau cinta dan philia atau persahabatan tertarik kepada, dan sophia yaitu hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Jadi secara etimologi, filsafat itu berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Kata filsafat pertama kali digunakan itu oleh Pythagoras. Pada mulanya, kata filsafat itu berarti segala ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Mereka itu berbagi filsafat kepada dua bagian, yakni filsafat teoretis dan filsafat praktis. Pembahasan yang ketiga mengenai karakteristik filsafat. Karakteristik filsafat yaitu ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu berpikir radikal, yang dimana berpikir secara radikal ini karakter utamanya dari filsafat. Karena filosof itu berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Poin yang kedua yaitu mencari asas, yang dimana filsafat itu mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dan poin yang ketiga yaitu memburu kebenaran, yang dimana berfilsafat itu memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Poin yang keempat yaitu mencari kejelasan, yang dimana berfilsafat itu berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Dan poin yang terakhir yaitu berpikir rasional, yang berarti yaitu berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan. Tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Pembahasan yang terakhir yaitu konsep filsafat pendidikan progresisme. Filsafat pendidikan progresisme yaitu salah satu aliran filsafat pendidikan muncul sebagai reaksi terhadap pola-pola pendidikan yang bersifat tradisional, yang dimana menegakkan metode-metode formal pengajaran, belajar mental, dan sastra klasik peradaban barat. Aliran filsafat progresisme ini pendukung pemikiran baru yang dipandang lebih baik bagi perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Progresivisme ini bukan merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berdiri sendiri, melainkan suatu gerakan atau perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Filsafat progresif ini menuntut kepada para penganutnya untuk maju atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, aktif, dan dinamis. Sebab naluri manusia itu selalu menginginkan perubahan-perubahan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.